Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2248 Sihir yang Baik. Harapan. Ye Chen setuju bahkan tanpa memikirkannya. Dia bisa menyelamatkan Bei Sheng, Xiong Er dan yang lainnya, dan bahkan dirinya sendiri. Dia sangat membutuhkan kekuatan ilahi dari Santo Wanita. Anak-anak bisa diajari. Orang suci wanita itu membungkus Ye Chen di tubuhnya dan menghilang sejenak. Ledakan, ledakan, ledakan. Huru-hara di depan kota tidak berhenti karena hilangnya mereka berdua, sebaliknya, pertempuran semakin sengit, dan semakin banyak orang datang. Satu kelompok membantu reinkarnasi menusuk jiwa, dan kelompok lainnya membantu perampokan berdarah dan melotot. Pukul, pukul sampai mati. Mereka yang menonton lakon itu tidak menganggap itu masalah besar, seperti memukuli darah ayam, semua orang melolong keras, terutama lelaki tua celaka yang bersuara paling keras, jangan sampai dunia tidak kacau balau. Ye Chen hanya merasakan kilatan di depan matanya, dan dia muncul kembali, sudah berada di kota. Orang suci wanita menemukan taman kecil dan memasang penghalang sebelum melihat Ye Chen. Ye Chen berkata dengan tenang, katakan padaku teknik rahasianya terlebih dahulu. Orang suci wanita itu tersenyum, mengibaskan lengan bajunya, sinar cahaya peri terwujud, tenggelam ke dalam alis Ye Chen, dan berubah menjadi karakter emas di lautan ilahi Ye Chen, dan mengaturnya oleh mereka sendiri. Pemisahan Kaisar dan Dao. Ye Chen mengangkat alisnya dengan ekspresi aneh. Sekilas namanya terlihat familiar. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia berada di benua Nether, dia dikepung dan dibantai oleh Kaisar prasejarah. Dengan dukungan pasukan Kaisar, dia tidak takut akan nyawanya. Siapa sangka bahwa Raja Jinwu menggunakan metode rahasia yang aneh untuk melucuti tentara Kaisar dari tubuhnya, dan tentara Kaisar akan dibunuh. Adapun metode rahasia yang aneh, itu disebut pengupasan Kaisar Dao. Salah satunya adalah pemisahan jalan Kaisar, dan yang lainnya adalah pemisahan jalan Kaisar. Perbedaan antara dua metode rahasia hanya satu huruf. Perbedaannya adalah pemisahan cara Kaisar lebih misterius. Tibet, asal dan darah bisa dipisahkan, yang juga termasuk asal-usul iblis. Menarik. Ye Chen menutup matanya dan bermeditasi. Duduk ini adalah satu hari. Baru pada malam hari dia membuka matanya, yang menjadi lebih cerah dan lebih dalam. Metode ini, bagaimana dengan itu? Orang suci wanita itu tertawa. Memutar langit. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan terkejut. Orang yang menciptakan metode ini pasti akan melewati langit dan bumi. Dia hanyalah gantungan tingkat dewa. Kematian tidak membayar kematian. Tubuh suci perempuan itu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, telapak tangannya sudah menunjukkan tanda kontrak. Ye Chen tidak menyesalinya, berdiri diam sedikit, dan membiarkan tubuh suci wanita mengukir pola ilahi pada roh primordialnya, tanpa rasa sakit yang parah atau perasaan aneh. Hanya sesaat sebelum dan sesudahnya, wali perempuan itu menarik tangannya. Dia mengabaikan rasa ingin tahu seseorang. Ye Chen mengerutkan bibirnya, dengan tidak setuju melepaskan Bei Sheng, dan menyadari bahwa Kaisar dan jalan dipisahkan, jadi dia harus mencoba Bei Sheng untuk memisahkan asal-usul iblis di tubuhnya. Namun, yang membuatnya bingung adalah pemisahan Kaisar dan Dao tidak berpengaruh pada Bei Sheng. Teknik ini tidak berguna bagi orang yang telah berubah menjadi setan. Orang suci wanita itu berkata dengan santai, dan wanita itu merasa nyaman, dan dia melihat ke cermin kecil dan menata rambutnya. Melihat Tuan Muda Ye lagi, wajahnya sudah gelap. Pada saat ini, dorongan untuk memarahi ibunya memenuhi hati Kaisar, dia selalu merasa dibodohi oleh Santo Wanita, dan dia juga harus disalahkan karena tidak bertanya terlebih dahulu. Ini benar-benar milikmu. Ye Chen sangat marah, menoleh dan pergi. Di luar kota, perkelahian telah berakhir, keluarga yang menggetarkan jiwa telah memenangkan kemenangan penuh dan membersihkan medan perang, sedangkan untuk Tao Ti yang harus dirampok, keberuntungannya agak buruk dan dia sudah mati. Pergi ke satu sisi, lelaki tua malang itu masih ada. Meskipun perang sudah berakhir, pria itu masih ada, selalu ingin membantu keluarga yang tertusuk,
membersihkan medan perang, dan omong-omong, bayi atau semacamnya. Ye Chen bersembunyi dalam ketiadaan, dan memisahkan kaisar dari jalan orang tua yang malang itu. Segera, adegan lucu muncul, dan lelaki tua malang yang masih memikirkan Sun Bao merasakan embusan angin sejuk, celana dalamnya hilang. Melihatnya, Ye Chen memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Orang ini tidak menganggur, ada cukup banyak orang yang hadir, jika Anda melihat siapa yang tidak enak dipandang, dan siapapun yang terlihat terlalu baik untuk dikalahkan, mereka akan memberinya satu set pemisahan kaisar dan Dao. Siapa yang membuatku kesal? Pelacur yang mana? Kamu gila. Celana dalamku. Kesibukan di luar kota terjadi seketika, dengan semua jenis celana dalam beterbangan di langit, dan sekelompok lelaki tua mengejar mereka, bersumpah di mana-mana, sehingga mereka masih di sana. Keluarga Stinging Soul yang membersihkan medan perang semua mendongak, masing-masing dengan ekspresi aneh. Adegan pelanggaran hukum itu benar-benar segar, beberapa dari mereka tanpa sadar menutupi selangkangan mereka, takut celana mereka sendiri juga akan terbang entah kenapa. Ye Chen tidak membuat kerusakan lagi, dan mengambil jiwa yang menusuk itu dengan jentikan tangannya. Tidak lama kemudian, saya mendengar suara ratapan di hutan tua jauh di pegunungan, dan ingatan akan reinkarnasi menusuk jiwa kembali dengan air mata mengalir di wajah saya. Pada tahun-tahun ini, saya telah mendengar banyak legenda tentang Dacu di Leiyu, tetapi saya tidak tahu bahwa dia pernah menjadi anggota jiwa pahlawan Sekte Surga, gunung dan sungai yang besar itu, adalah kampung halamannya, menanggung perubahan waktu. Di tahun-tahun lain, bawa kamu pulang. Ye Chen berbalik dan mundur. Pada malam yang tenang, dia pergi ke kota kuno lain. Pertama, dia datang untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Terpisah. Kali ini, keberuntungannya sepertinya tidak terlalu bagus. Saya mengunjungi beberapa kota kuno satu persatu, tetapi saya tidak dapat menemukan setengahnya. Baru pada hari ke-9 dia menemukan orang yang dia inginkan. Dia bukan orang yang bereinkarnasi, atau orang yang harus dirampok. Dia adalah seorang pemuda dengan asal-usul iblis yang tersembunyi di tubuhnya. Senior, mengapa kamu menangkapku? Pria muda itu gemetar. Ye Chen jatuh di puncak gunung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memisahkan jalan kaisar dengan pemuda itu, menunjuk langsung ke asal-usul iblis. Yang membuatnya senang, asal-usul iblis, yang telah terintegrasi dengan pemuda itu, adalah sebenarnya berpisah. Bohong padanya. Pria muda itu sedikit linglung, ekspresinya linglung. Tampaknya ketika iblis surgawi menyerbu, dia juga berpartisipasi dalam pertempuran, dan dia sangat peka terhadap aura iblis surgawi. Karena itu dia tampak bingung. Bagaimana mungkin ada asal-usul iblis surgawi di tubuhnya, dia bahkan tidak menyadarinya. Dengan tanda tanya di seluruh kepalanya, dia menatap Ye Chen dengan penuh harap. Ye Chen masih tidak menjawab, hanya menjentikkan tangannya, dan menyapu pemuda itu menuruni gunung, sementara dia memegang sinar yang berasal dari iblis, matanya yang dalam penuh dengan cahaya es, dan dia tidak bisa menahan kekuatan antara telapak tangan dan jari-jarinya, hancurkan. Kemudian, dia melepaskan Bei Sheng untuk mencoba lagi, tetapi sayangnya. Sudah larut malam ketika tidak ada gunanya kembali ke kota kuno. Di bawah pohon tua, tubuh suci perempuan duduk bersila, memejamkan mata dan tertidur, di bawah sinar bulan. Dia seperti mimpi, dikelilingi oleh cahaya peri, seperti bunga teratai di dunia murni. Ye Chen masuk, goyah. Melihat santo wanita tertidur, pria ini memutar matanya dan tersenyum menjijikkan. Dia diam-diam memisahkan kaisar dari Tao dan ingin melihat warna payudara dan pakaiannya. Jarang dia mempelajari kekuatan magis yang bagus. Terampil. Hal yang memalukan adalah pemisahan kaisar dan Tao tidak berpengaruh pada santo wanita. Kaisar yang berdedikasi tidak percaya pada kejahatan, jadi dia mengucapkan mantra setelah berpose posisi yang baik. Dilihat dari ekspresinya yang serius, sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia berhasil. Namun, setelah berkali-kali mencoba, tetap saja tidak membuahkan hasil. Benar, metode ini diajarkan olehnya. Mengingat sifat nakal Ye Chen, bagaimana mungkin dia tidak siap, tidak hanya harus waspada, tetapi juga harus waspada. Jika kamu ingin melihat begitu banyak, ayo mainkan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan santo wanita dengan mata tertutup bergerak, dan dia benar-benar mengeluarkan beranya. Ye Chen tertawa datar, beraninya dia mengambilnya. Itu tidak bertiup, dia hanya melihat bra merah muda itu jatuh di wajahnya, warnanya memang lembut dan menawan,
dan ada sentuhan aroma feminin, jenis yang bisa memikat darah pria meremehkan kekuatan suci wanita tubuhnya, dia memberikan payudara dan pakaiannya seperti yang dia katakan, tanpa menahan apapun. Apakah kamu ingin pakaian dalam? Orang suci perempuan itu berkata lagi. Hehehe. Ye Chen mencibir, dan bergegas ke kamar, menghela nafas dan memutar lidah, tindakan santo wanita itu telah menumbangkan 3 pandangannya. Tidak hanya dia menghela nafas, kaisar dunia bawah juga menghela nafas. Mata kaisar bersinar, dan payudara merah muda itu tidak hanya mempesona, tetapi juga menggoda. Di Huang sangat baik, mengangkat tangannya, dan mengganti saluran. Kaisar dunia bawah menyipitkan mata ke arah Di Huang, jika kamu tidak melihat, aku ingin melihat, siapa Di Huang, bagaimana dia bisa menjadi pengecut, dan kemudian melihat kembali ke kaisar dunia bawah, di mana wajahnya. Malam jatuh ke dalam keheningan. Pemandangan taman kecil itu cukup indah. Ada bra yang tergantung di dahan, bergoyang tertiup angin, memancarkan aroma feminin yang samar. Itu digantung oleh Ye Chen. Itu dimaksudkan untuk menghibur, tetapi ada yang lengah. Lepaskan. Di bawah pohon tua, suci perempuan masih ada. Dia seperti patung es yang diukir dengan pisau, tidak bergerak, hanya untuk melihat pola ilahi yang berkedip di hatinya, yang merupakan pola kontrak ilahi, cahaya bulan yang cerah, dan lebih banyak kekuatan magis. Di kamar, Ye Chen, yang sedang tidur nyenyak, juga menunjukkan garis di antara alisnya. Untuk beberapa alasan, dia mengerutkan kening saat dia tidur nyenyak, seolah-olah dia mengalami mimpi buruk yang mengerikan dalam kegelapan, dia sepertinya bisa melihat punggung yang indah, bermandikan cahaya keemasan, itu adalah seorang suci wanita, dan secara tidak sengaja melihat ke belakang. Padanya dan tersenyum, jika mimpi buruk masih ada, itu adalah kekuatan kontrak, yang telah menyerang roh primordialnya. Melihat Ye Chen seperti ini, Di Huang menyipitkan matanya sedikit. Hal yang sama berlaku untuk kaisar dunia bawah, sebagai makhluk tertinggi, dia belum dapat melihat kontrak seperti apa yang ditandatangani oleh tubuh suci wanita dengan Ye Chen, tetapi dia hanya tahu bahwa itu tidak boleh sederhana. Di bawah tatapan keduanya, santo wanita itu membuka pintu kamar Ye Chen. Anda dapat melihat cahaya keemasan terang di tangannya, cahaya keemasan dengan kekuatan reinkarnasi, sepertinya dia akan menggunakannya lagi pada Ye Chen. Di Huang dan Mingdi mengangkat alis mereka, jalang ini, apakah dia memiliki masokisme? Di depan tempat tidur, tubuh suci wanita berdiri di sana untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bergerak. Dia secara alami takut. Sampai hari ini, mengingat kengerian orang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Jantung. Ye Chen tidak tahu tentang ini. Di pagi hari, matahari bersinar hangat. Ye Chen meregangkan pinggangnya dan keluar, dan dia melihat bajunya masih tergantung di dahan. Diwarnai dengan udara perih seorang suci wanita, dia bersinar dengan cahaya lembut, dan aroma feminin yang samar itu bisa tercium dari jauh, itu terlalu menawan. Ketika dia melihatnya, wali perempuan itu bangun, melepas payudara dan pakaiannya dengan santai, dan mengenakannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tanpa mengetahui bagaimana menghindari kecurigaan sama sekali, memperlihatkan area musim semi yang luas, bunga putih. Ye Chen terganggu ketika dia melihatnya, jika dia meremasnya, dia merasa itu bagus. Apakah kamu sudah cukup melihat? Orang suci wanita itu melihat ke samping dan tersenyum pada Ye Chen. Ye Chen terbatuk kering, menggosok hidungnya, dia memiliki hati nurani, dia menabraknya secara tidak sengaja, saya seorang pria, menantu perempuan saya jauh lebih besar dari Anda. Secara kebetulan, kata-katanya yang tulus dibacakan oleh tubuh suci wanita itu lagi, ekspresi tersenyum itu tiba-tiba menghilang, dan percikan mekar di matanya yang indah dan tenang. Wanita. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pendiam, tetapi jika dia dikatakan memiliki payudara kecil, dia akan menyentuh area terlarang sayangnya, Tuan Muda Ye yang cerdas tidak mengerti, jadi dia pasti akan dipukuli. Episode 2249 Telur Dewa. Di pagi hari, matahari bersinar cerah. Kaisar ke-10 Dacu, mencengkeram pinggang tuanya, terlatih-tatih di sepanjang jalan, dengan rambut acak-acakan, hidung memar dan mata panda bengkak, yang menarik perhatian orang yang lewat, dan matanya juga cukup aneh, seolah mengatakan, apakah kamu mencoba dipukuli? Ye Chen terdiam sepanjang jalan, sejauh ini, dia tahu mengapa dia dipukuli. Di sampingnya, tubuh suci wanita juga ada, percikan di matanya belum padam,
dan terkadang, dia akan menurunkan matanya untuk melihat puncak batu gioknya, sangat tinggi dan lurus. Ye Chen menyeka mimisan, dan wajahnya gelap pada saat ini, dia akan menyapa 18 generasi nenek moyang perempuan suci satu per satu. Orang suci wanita dapat mendengar kata-kata yang menyentuh hati ini, dan dia dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi dia tidak marah sama sekali, selama dia tidak mengatakan bahwa dia memiliki payudara kecil. Anda dapat memarahinya sesuka Anda, bahkan jika saya menggali atas kuburan leluhur keluarga saya tidak akan dia mengerutkan kening. Saya tidak tahu, jika Ye Chen juga bisa mendengar suara batin santo wanita, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki untuk payudaranya sendiri. Nenek moyangnya tidak menginginkannya, kamu sangat berbakat. Ya dewa. Saat dia sedang berjalan, dia melihat jiwa yang menyengat secara langsung, melihat Ye Chen dalam kekacauan seperti itu, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dia tidak melihatnya sepanjang malam, mengapa dia dipukuli seperti ini? Jangan bepergian jauh akhir-akhir ini. Ye Chen menutupi pinggangnya dan melambaikan tangannya. Dimengerti. Jadi, Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia mengangkat matanya secara terbuka, dan matanya juga sedikit menyipit. Dia bisa melihat melalui lubang hitam di angkasa, dan ada cahaya hitam di dalamnya melewati, kecepatannya sangat cepat, secepat kilat. Ketika saya menatap dengan saksama, saya menyadari bahwa itu adalah telur hitam pekat, berukuran sekitar 2 kaki, berkilauan dengan cahaya iblis, dan seluruh tubuh dipenuhi aura iblis. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Ye Chen, dan dia mencapai langit dalam 1 langkah. Stinging Soul bingung, tidak tahu mengapa Ye Chen seperti ini. Di sisi lain, wanita suci, dengan postur anggun, mengikuti dengan tidak tergesa-gesa. Selama periode itu, dia melirik lubang hitam lebih dari sekali. Ye Chen bisa melihatnya, dia juga bisa. Dalam kehampaan yang luas, Ye Chen terkena angin, guntur dan kilat sepanjang jalan, dengan sepasang mata emas yang bersinar, menatap lubang hitam di angkasa, menatap telur hitam ajaib itu. Itu bukan telur biasa, itu adalah setan. Di masa lalu, selama 3 kompetisi besar di pengadilan surgawi, Panglima Perang Hitam di bawah Kaisar Iblis Surgawi jatuh dalam bentuk telur di Nanchu, tetapi dia tidak bisa lepas dari pandangan mengintip dari bintang primordial dan peta langit. Adalah dipukuli sampai mati. Yang turun bersama dengan Panglima Perang Hitam adalah Raja Iblis Malam Ungu, juga dalam bentuk telur. Bedanya, Raja Iblis Zie turun di Beihu dan berkolusi dengan Istana Haus Darah untuk membuat masalah. Bunuh. Tetapi pada saat ini, telur yang melewati lubang hitam itu persis sama dengan 2 Raja Iblis besar saat itu, artinya, ada Iblis Surgawi yang tersembunyi di dalam telur itu. Bersenandung. Telur Iblis seperti tenda hitam, terbang di lubang hitam, Ye Chen seperti cahaya peri, mengejar keluar, karena dia tidak bisa masuk ke lubang hitam, jadi dia hanya bisa mengejar seperti ini, mungkin telur iblis bisa memikirkannya sebentar, dan dia keluar sendiri. Ini asal mula Wutian Demon lagi, bagaimana cara bertahan hidup? Ye Chen sedikit mengernyit, berpikir sambil mengejar. Di dalam lubang hitam, dia bertemu dengan iblis langit lebih dari sekali. Dikatakan bahwa tanpa dukungan pilar iblis langit tidak akan dapat bertahan. Kali ini dia melihat telur hitam iblis langit lagi, yang mana membuatnya percaya kata-kata Dong Huang Taixin, pilar iblis surgawi juga dapat bertahan, dan itu harus didukung oleh metode rahasia yang menantang surga. Saat berbicara, kecepatan telur iblis meningkat tajam, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Energi dan darah Ye Chen melonjak, dan dengan restu dari tentara kaisar yang hancur, gerakannya menjadi lebih licik, dia melintasi sungai dan gunung besar, dan melewati kota-kota kuno, dan dia mati di atas telur iblis. Di belakangnya, santo wanita juga menyusul. Gadis ini masih begitu santai, seolah-olah dia acuh tak acuh, seperti berjalan-jalan di halaman, memegang cermin kecil di tangannya, mengejarnya, bahkan menyisir rambutnya. Ye Chen melihat ke samping, bisakah kamu menangkapnya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku maha kuasa? Kata santo wanita itu dengan ringan. Ye Chen meringkuk bibirnya, menyusut beberapa inci sepanjang jalan. Pengejaran ini adalah 1 hari. Baru pada malam hari Ye Chen menetap di langit di atas pegunungan, karena telur iblis di lubang hitam juga berhenti, dan sepertinya dia akan keluar untuk mencari udara segar. Melihat pemandangan ini, Ye Chen menghilang ke dalam ketiadaan, memegang pedang kaisar yang patah di tangannya,
dan hanya menunggu telur iblis keluar dari lubang hitam, dan kemudian mengorbankan pukulan yang menggelegar, pedang harus digunakan. Keyakinannya tidak biasa. Tahukah Anda, ada seorang suci wanita yang tersembunyi dalam ketiadaan. Tubuh suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng, belum lagi Raja Iblis, Kaisar Alam Iblis Zongtian juga bisa menghadapi baja keras, dan ada dewa yang hebat, jadi dia takut pada burung. Seperti yang dia duga, telur iblis surgawi, yang bertahan kurang dari 3-5 napas, benar-benar keluar dari lubang hitam, jatuh ke gunung dengan keras, dan meledakkan puncak gunung. Karena kedatangannya, bunga dan tumbuhan di gunung itu layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, pemandangan yang indah, tetapi berubah menjadi sebongkah tanah yang hangus, gundul, dan tidak bisa mencium bau kehidupan sedikitpun. Mata Ye Chen cerah dan gelap, dan dia terlihat sangat bingung, mengapa semua bajingan ini keluar dari lubang hitam, dan mereka dapat masuk dan keluar dari lubang hitam sesuka hati. Retakan. Telur hitam pecah, dan monster keluar dari dalam, merentangkan tangan dan kakinya dengan nyaman. Alasan mengapa dia disebut monster adalah karena penampilannya cukup menakutkan. Dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan ada tanduk di setiap kepala memantulkan cahaya bintang, ada cahaya dingin, dan matanya menakutkan. Keenam mata besar itu berwarna merah cerah, siap berdarah, dan mereka berbalik, hanya dengan melihatnya saja sudah mempesona. Dia memang Raja Iblis, terlebih lagi, dia juga Raja Iblis di bawah Canye Demon Emperor, yang disebut Ken Ye Demon Lord, kemungkinan besar pasukan terdepan. Dalam perjalanan ke sana, ada yang tidak beres, sehingga Ken Ye Demon Emperor adalah musnah, dia itu turun ke langit. Napas yang luar biasa. Raja Iblis menjilat lidah merahnya, menghisapnya dengan rakus, puas, dan main-main. Begitu kata-kata itu jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berlari kembali dengan cepat bahkan tanpa memikirkannya. Namun, kecepatannya masih lambat, dan Ye Chen, yang terbunuh tiba-tiba, kepalanya dipenggal, dan darah yang memancar gelap gulita dan melotot. Siapa? Sangat sulit untuk datang ke surga sekali, dan hampir patah begitu keluar dari oven, bagaimana mungkin tidak marah? Ledakan. Ruang hampa runtuh, dan Ye Chen dipaksa keluar. Ngomong-ngomong, dia juga memotong kedua lengan Raja Iblis yang lumpuh. Dia meremehkan Raja Iblis ini. Persepsinya terlalu kuat. Jika tidak, dia akan membunuhnya lama yang lalu. Pada saat ini, Raja Iblis yang lumpuh telah melarikan diri ratusan kaki jauhnya, dan kepala serta lengan yang terpenggal dibentuk kembali. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas siapa yang menyerangnya. Itu hanya orang suci kecil yang hebat, tetapi dia memegang patah prajurit kaisar di tangannya. Orang ini menyeringai, dan cahaya ajaib keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 6 tentara sihir, memegang satu di masing-masing dari 6 tangan, tentara kuasi Kaisar King Yishui tampak seperti satu set. Apa-apaan, tampar dia sampai mati. Ye Chen mengabaikannya, dan hanya mentransmisikan suara tubuh suci wanita. Jika dia bergerak, dan menamparnya, Kaisar Semu harus berlutut. Hanya saja, mengenai kata-katanya, santo wanita itu tidak mendengar apa-apa, dan hanya berdiri di sana dengan aman, menata rambutnya dengan sangat profesional. Sudut mulut Ye Chen berkedut, sangat tidak masuk akal, kamu pantas mendapatkan payudara kecilmu. Mati. Raja Iblis yang lumpuh telah menyerang, dengan wajah ganas, 6 mata darah besar, semuanya menyemburkan guntur, dengan fokus pada jiwa manusia. Ye Chen mendengus dingin, menggunakan perisai naga untuk secara paksa mengalahkan Raja Iblis yang lumpuh dengan satu pedang. Sangat disayangkan Raja Iblis tidak tahu bahwa Ye Chen menakutkan, jadi dia terbang keluar saat melihat Ye Chen tubuh iblis yang berat bertabrakan dengan lebih dari selusin gunung sebelum dia berhasil menstabilkan sosoknya. Seorang teman datang dari jauh untuk membunuhnya. Ye Chen berjalan selangkah demi selangkah dengan prajurit kaisar yang berlumuran darah di tangannya. Meskipun kata-katanya bercanda, itu penuh dengan niat membunuh yang dingin. Kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya dalam sekejap. Tubuh suci yang diselimuti kemegahan ilahi seperti selapis emas, dengan gumpalan hukum Tao, kemegahan ilahi yang bersinar, terjalin dan menari bersama. Aku benar-benar meremehkanmu. Lord Ken Demon mengertakkan gigi, menstabilkan posisinya, membuka 3 suap, dan semuanya mengeluarkan seteguk kabut ajaib. 3 helai kabut ajaib bergabung dan berubah menjadi lautan setan yang gelap, dikelilingi oleh iblis yang mengerikan, Floktu Ye Chen. Ledakan. Ledakan. Mungkin lautan iblis begitu berat sehingga puncaknya yang gundul dihancurkan hingga runtuh. Ye Chen tidak pernah kehilangan angin.
Dewa Emas Hai tiba-tiba muncul dan menghalangi lautan iblis yang gelap. Saat pedang terhunus, Jiu Dao Sensang pergi lebih dulu, dan itu juga berfokus pada roh primordial, menghancurkan orang mati. Yang mengejutkan, Raja Iblis melawan Jiu Dao Sensang secara langsung, tidak ada yang terjadi, dan 3 kepala besar ditutupi dengan cahaya iblis. Ye Chen mengangkat alisnya, dan melirik petunjuknya. Di Laut Ilahi Raja Iblis, ada senjata rahasia yang menjaganya, dan telah terintegrasi dengan Laut Ilahi. Itu mirip dengan perisai Shenlong miliknya. Aku tidak bisa menyakiti iblis itu sendiri. Setan surgawi juga memiliki darah, dan jika ada darah, akan ada harta ilahi. Tidak ada harta ilahi yang mirip dengan Shenlong Shield. Raja Iblis yang lumpuh hari ini adalah contoh yang bagus. Roh jahat mengamuk, dan Raja Iblis yang tersisa telah tiba. Dia menunjuk ke dahi Ye Chen dengan 1 jari, dan Ye Chen langsung menghindarinya. Kemudian, dia mendengar nyanyian naga yang keras, dan 8 naga muncul bersama. Engah! Raja Iblis yang tersisa menabrak papan, terlempar oleh ekor naga yang mendominasi, dan terlempar keluar. Tubuh iblis yang kuat hampir meledak. Kejar yang lain, serahkan dia padaku. Sebelum Ye Chen bisa terus menyerang, kata-kata santo wanita itu terngiang di telinganya. Satu lagi. Ye Chen mengangkat alisnya dan melihat ke arah lubang hitam. Melihatnya, sungguh luar biasa, sebenarnya ada telur iblis, seperti tenda hitam, melewati lubang hitam, katakan saja. Telur seperti itu pada dasarnya berpasangan. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, Ye Chen segera berangkat, mengunci telur iblis di lubang hitam, dan terbang jauh-jauh. Membunuh. Raja Iblis yang lumpuh datang dari jauh, membuka metode terlarang yang mendominasi, kekuatan tempurnya melonjak, seluruh tubuhnya ditutupi dengan pola sihir, dan aura tirani dan haus darah menyapu langit, dia ingin membunuh Ye Chen untuk menghilangkan rasa sakitnya kebencian. Tubuh suci perempuan mengangkat langkah teratai sedikit dan berjalan keluar dari ketiadaan. Dia tidak melihat Ye Chen, tetapi dia melihat tubuh suci wanita, dan Raja Iblis yang lumpuh itu terkejut, tidak menyadari bahwa ada keberadaan yang lebih menakutkan yang tersembunyi di kegelapan. Tubuh suci wanita itu terdiam, tidak bergerak, hanya menjentikkan batu giok yang menggantung di udara, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Dalam adegan ini, tidak hanya Raja Iblis Merah yang tertegun, bahkan Kaisar Dunia Bawah dan Di Huang yang menatap tempat ini juga tertegun. Mereka tidak membunuh iblis surgawi setelah melihat mereka. Ini berarti beberapa hal. Kaisar Dunia Bawah dan Di Huang saling memandang, dan mereka berdua melihat sebuah kalimat di mata satu sama lain, apakah dia orang dari iblis surgawi? Melihat gunung itu lagi, Raja Iblis yang lumpuh itu tertegun sejenak, lalu menghancurkan slip batu giok yang ditinggalkan oleh santo wanita itu, dan perasaan ilahi disegel di dalamnya, yang melayang ke lautan dewanya. 3-5 detik kemudian, dia tersenyum, menutupi dirinya dengan jubah hitam, dan menghilang ke dalam malam.